Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda? Sore hari ini semoga selalu dalam keadaan sehat. Ya, senang sekali saya Made Sukadana Karang sore hari ini kembali hadir dalam dialog Halo Kamtibmas. Berbicara tentang keamanan, kenyamanan tentunya menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif. Nah, bagaimana situasi Kamtibmas daerah hukum Polres Buleleng? Akan kita bahas sore hari ini. Sudah hadir dua narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang tentunya. Yang pertama ada Kompol I Gusti Agung Made Ari Herawan SIK. Beliau adalah Wakapolres Buleleng. Om Swastiastu, Pak Waka. Swastiastu, sehat selalu nggih? Sehat. Sehat. Astukara sehat selalu nggih. Terima kasih sudah hadir di studio pada sore hari ini, dan yang pastinya kami juga menghadirkan seorang guru besar Universitas Udayana, ada Profesor Iketut Rais Setiabudi SHMS. Om Swastiastu, Prof. Sehat selalu, Prof. Astungkara sehat-sehat. Sehat lah. Berarti ada yang beda nggak sih, Prof, sebelum Hari Besar Keagamaan dengan setelah menjalani Hari Besar Keagamaan ini sendiri, situasinya di Denpasar? Iya, betul. Prof. Situasinya ininya berubah, tambah macet. Tambah macet? Iya. Itu indikator perekonomian kita kembali pulih lah, Prof. Iya, kalau dulu juga, waktu ya. kita ditinggal saudara-saudara, Denpasar sepi. Dagang-dagang juga banyak yang nggak buka seperti itu. Karena perekonomian juga berlangsung dengan kembali normal seperti itu ya, Prof, ya. Iya, betul, ya. Kalau Pak Wakah, ini perjalanan dari Singaraja atau Buleleng ke Denpasar bagaimana, Pak? Astungkara lancar karena saya kemarin malam berangkat. Oh, jadi lebih awal lagi. Lebih awal kita antisipasi. Nah, bicara tentang situasi Kamtibmas, seperti apa di gambarannya di Kabupaten Buleleng ini sendiri? Baik, terima kasih Pak Karang untuk situasi Kamtibmas yang ada di wilayah hukum Polres Buleleng. Saat ini bisa dibilang terpantau kondusif, ya, terkendali, walaupun kemarin di triwulan keempat itu pada tahun 2024 itu ada 111 kasus, sedangkan di triwulan 1 ini Januari sampai Maret kemarin ada peningkatan menjadi 113 kasus. Nah, jadi diantaranya itu curat naik 2 kasus, kemudian curanmor 1 kasus, dan narkoba. Tapi di tahun 2025 ini di triwulan pertama justru narkoba turun. Dari triwulan keempat itu 25 kasus, yang triwulan 1 ini menjadi 24 kasus. Gitu Pak Karang. Jadi bisa dikatakan ini ada beberapa penanggulangan gangguan Kamtibmas, terutama kejahatan yang cukup menonjol yang menjadi perhatian dari Polres Buleleng. Betul. Jadi kami memang Polres Buleleng ya di bawah kepemimpinan Bapak Kapolres terus melaksanakan kegiatan pencegahan ya, baik preemptif, preventif maupun represif. Khususnya yang menjadi atensi Bapak Kapolres yaitu saat ini yaitu terkait dengan penindakan terhadap penyalahgunaan narkotika yang masih terus berkembang di Polres Buleleng. Ini yang menjadi atensi kami, ya. Pak Karang. Jadi bisa dikatakan kasus narkoba juga menjadi perhatian yang sangat serius sekali. Betul Pak. Jadi memang atensi sekali dari Bapak Kapolres semenjak beliau menjabat sebagai Kapolres di Buleleng dan mendapatkan deklarasi dari BNNK Kabupaten Buleleng terkait dengan Kabupaten Buleleng zona merah terkait narkotika, penyalahgunaan narkotika. Beliau langsung mengambil langkah-langkah ya untuk menangani masalah narkotika yang ada di wilayah hukum Polres Buleleng dengan membentuk tim sus. Beliau punya tim sus namanya Gua Poleng yang dengan adanya tim sus ini Astungkara bisa menekan penyalahgunaan narkotika yang ada di wilayah hukum Polres Buleleng. Jadi ada langkah-langkah yang diambil oleh Polres Buleleng ini sendiri dengan membentuk tim sus Gua Poleng ini sendiri untuk menekan kasus narkoba ini. Betul. Jadi tidak hanya narkoba saja, jadi semua tindak kejahatan yang ada di Polres Buleleng ya tim sus ini yang akan menangani, yang akan bergerak cepat ya apabila ada laporan dari masyarakat, baik itu langsung lapor ke Polres maupun melalui 110 itu langsung kita respon melalui tim sus. Jadi ada upaya-upaya juga yang dilakukan ada upaya-upaya. Seperti apa upaya-upaya yang dilakukan itu sendiri? Jadi selain penegakan hukum represif, kami juga dari segi preemptifnya ya kita memberikan himbauan kepada masyarakat ke desa-desa melalui Babin Kamtibmas ya kan. Kemudian
penyuluhan ke sekolah-sekolah terkait bahayanya penggunaan narkotika. Ya, itu sendiri. Begitu, Aram. Seberapa efektifnya upaya-upaya yang dilakukan melalui himbauan, penyuluhan, sosialisasi kepada masyarakat, khususnya generasi muda ini sendiri untuk tidak terlibat, jangan main-main dengan narkoba? Sangat efektif. Jadi dengan cara kita melakukan sosialisasi, penyuluhan ke masyarakat, jadi kita juga mendapatkan feedback dari masyarakat. Jadi masyarakat pun bisa menyampaikan keluhan atau menyampaikan saran pendapat atau bahkan bisa menginformasikan ya kepada kita terkait mungkin mereka tahu ya kan siapa-siapa saja orang yang menggunakan narkotika atau sebagai pengedar atau yang berbuat ya tindakan kejahatan, mereka bisa menyampaikan, mereka bisa melaporkan baik itu ke Babin Kamtibmas kami ya kan ditindaklanjut oleh Polsek atau bisa melaporkan langsung ke 110. Itu sangat efektif sekali membantu kita. Ya. Ini kalau kita berbicara tentang usia-usia yang sangat rentan terpapar kasus narkoba itu sendiri, seperti apa yang terjadi di wilayah hukum Polres Buleleng itu sendiri? Rata-rata masih usia muda, ya rata-rata usia muda. Usia-usia produktif berarti? Usia-usia produktif, yang jadi mahasiswa, bahkan yang sudah bekerja. Kemudian Pak Kapolres juga kita punya program yaitu namanya Ghost to School. Jadi kita Bapak Kapolres setiap hari Senin bersama PJU itu melaksanakan apel di sekolah-sekolah, yaitu tujuannya untuk menghimbau kepada pelajar-pelajar kita baik itu yang ada di SMP, SMA maupun di kampus-kampus ya. Artinya kita berikan himbauan mereka, kita berikan edukasi terkait dengan bahaya atau dampak dari penyalahgunaan narkotika itu sendiri. Baik, Pak Waka, Prof, kita rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana situasi Kamtibmas Daerah Hukum Polres Buleleng, dan di sesi berikutnya kami pun mengajak Anda, pemirsa Bali TV di mana saja berada, untuk bisa bergabung bersama kami, berinteraksi langsung, bertanya lebih banyak lagi mengenai topik kita pada sore hari ini di 0361894800 dan juga di 0361894801. Sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Dialog Halo Kamtibmas. Bagaimana situasi Kamtibmas Daerah Hukum Polres Buleleng? Masih kita bahas, masih bersama Wakapolres Buleleng, Kompol Gusti Agung Made Ari Herawan, dan juga seorang guru besar Universitas Udayana yang kita sudah hadirkan sore hari ini. Ada Profesor Rais Setiabudi. Silakan Anda yang ingin bergabung, line sudah kami buka di 0361894800 dan juga di 0361894801. Baik, Pak Waka, melanjutkan perbincangan tadi. Di awal ini sendiri Bapak mengatakan bahwa ini cukup menjadi perhatian dengan kasus narkoba yang terjadi di wilayah hukum Polres Buleleng, dengan upaya-upaya yang sudah dilakukan dari Polres Buleleng, baik itu himbauan, penyuluhan, sosialisasi, bahkan ada program Ghost to School yang dilakukan oleh Bapak Kapolres itu sendiri. Tentunya apa yang sudah disandang wilayah hukum Polres Buleleng dengan zona merah itu sendiri, ada goals yang ingin dicapai dengan apa upaya-upaya yang dilakukan ini sendiri, khususnya di kasus narkoba ini sendiri? Paling tidak kita bisa meminimalisir, ya meminimalisir, menekan peredaran narkotika ataupun penggunaan narkotika yang ada di wilayah hukum Polres Buleleng. Ya seperti fenomena gunung es, ya kan kita terus melaksanakan kegiatan represif, ya preemptif, preventif, ya walaupun mungkin masih banyak masyarakat yang mungkin belum sadar atau memang mereka sudah ketergantungan, tapi kita akan terus tetap berupaya dengan pendekatan-pendekatan melalui stakeholder, melalui kepala desa, klien adat yang ada di desa, melalui Babin Kamtibmas, Kapolsek juga turun ke desa-desa untuk menghimbau, untuk mengingatkan masyarakatnya supaya menjauhi, ya tidak menggunakan atau melakukan peredaran narkotika yang ada di wilayah hukum Polres Buleleng. Ya, gitu. Pak Waka, saya pernah membaca, bahkan pernah mendengar bahwa dibentuknya desa bersinar di beberapa tempat di wilayah hukum Polres Buleleng ini sendiri. Itu seperti apa ceritanya? Jadi dengan adanya
zona merah dari BNNK. Jadi langkah-langkah dari Pak Kapolres juga sendiri berusaha untuk membentuk desa-desa bersinar, jadi bersih dari narkoba. Seperti contohnya di Desa Patemon, kemudian di Lokapakse. Ya, ini kita canangkan ini supaya ini bisa mereka menjadi contoh, ya, menjadi contoh supaya tetap menjadi desa yang bersih dari narkoba. Jadi upaya itu yang kita lakukan. Nanti kedepannya pun akan kita tambah lagi, ya, desa-desa yang bisa kita jadikan contoh, ya, supaya bisa mengedukasi desa-desa yang lain supaya ikut juga menjadi desa percontohan, khususnya menjadi desa bersih dari narkoba. Itu Jadi salah satu usaha kita. bisa dikatakan ini menjadi influence bagi desa-desa atau daerah-daerah lainnya betul, seperti itu agar lain. tidak terjadi kasus narkoba di daerah tersebut. Ini menunjukkan kekonsistenan Bapak Kapolres Buleleng untuk menekan angka atau menghilangkan zona merah yang disandang. Iya, beliau sangat konsisten sekali khususnya dalam hal penyalahgunaan narkotika. Beliau sangat konsisten sekali saya lihat untuk mencanangkan desa bersinar. Baik. Ya, itu Pak. Baik, Prof, dari apa yang sudah dijelaskan oleh Wakapolres Buleleng dengan situasi Kamtibmas Daerah Hukum Polres Buleleng atau gambaran situasi Kamtibmas di Buleleng ini sendiri, seperti apa Prof melihat perkembangannya? Ya, secara umum tadi digambarkan sudah cukup kondusif ya. Dan kejahatan-kejahatan yang sifatnya konvensional di luar kejahatan narkotika tadi itu tadi disebutkan ada kenaikan ya. Iya, ada curan. Itu kalau menurut teori kriminologi itu pengamatan saya, karena menjelang hari raya itu biasanya itu ada kenaikan. Itu di mana-mana seperti itu. Nah, mungkin awal tahun ini kan banyak sekali. Ya, dari tahun baru, kemudian ada hari raya Ramadan, Idul Fitri, kemudian hari raya Nyepi, dan sekarang mau Galungan dan seterusnya. Jadi biasanya kejahatan-kejahatan yang sifatnya konvensional, kejahatan-kejahatan tindak pidana umum itu ada peningkatan, khususnya terkait dengan masalah kejahatan harta benda. Itu sudah wajar lah seperti itu. Tapi saya rasa apa yang dilakukan oleh kepolisian di Buleleng itu saya rasa tetap melakukan upaya-upaya menekan ya. Kalau menghilangkan sama sekali itu tidak mungkin. Paling usahanya hanya menekan seminimum mungkin. Jadi secara politik kriminal memang seperti itu. Nah, di lain pihak ada penurunan. Nah, ini kita syukuri juga ada penurunan kejahatan narkotika. Walaupun kejahatan narkotika itu sudah kita canangkan sejak tahun 70-an, khususnya setelah kita punya undang-undang tentang narkotika tahun 76, kita telah berkomitmen dan bertekad untuk melawan kejahatan narkotika ini. Istilahnya perang total melawan narkotika. Tapi selama ini kita belum pernah memenangkan perang total dengan narkotika itu, dan bahkan terus meningkat di daerah-daerah lain. Kita berharap upaya-upaya yang dilakukan di masing-masing daerah itu bisa menekan, menurunkan kejahatan-kejahatan narkotika. Nah, sehingga kita kalau itu turun, nah seperti di Buleleng, itu turun, itu berarti kita kan sudah menang karena ada penurunan. Nah, ini bagaimana mempertahankan penurunan ini dan upaya-upaya yang terus kita tekan untuk melakukan berbagai strategi dalam melawan narkotika ini. Nah, upaya-upaya yang telah dilakukan seperti bagaimana mewujudkan desa bersinar, jadi desa yang bersih dari narkotika. Nah, ini sangat baik sekali untuk dijadikan perhatian terus terhadap desa-desa itu. Bila perlu diberikan penghargaan desa-desa yang bisa mempertahankan itu, bersinar terus gitulah, jadi bersih dari narkotika terus. Sehingga model-model seperti itu diikuti oleh desa-desa yang lain. Nah, dengan demikian apabila itu sudah berhasil, tentu permintaan akan narkotika akan semakin menurun. Karena masalah yang utama itu terhadap narkotika ini, permintaan terus naik. Dan ini menjadi peluang, katakanlah peluang bisnis yang luar biasa, karena harganya mahal, kemudian keuntungannya luar biasa, sehingga tertarik orang untuk melakukan bisnis semacam itu. Nah, apabila permintaan itu menurun,
Nah, maka bisnisnya akan semakin berkurang. Jadi Baik. peredaran itu akan semakin berkurang. Inilah yang harus kita lakukan. Bagaimana caranya supaya permintaan terhadap narkotika itu semakin hari, semakin lama, semakin menurun, sehingga tidak ada permintaan. Nah, jadi di sini akan kita memenangkan perang sebetulnya. Baik. Apabila tidak ada permintaan. Ya, dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh Polres Buleleng, Prof, melihatnya menyasar anak-anak generasi-generasi muda seperti itu dengan himbauan, penyuluhan, sosialisasi, bahkan ada program yang namanya Goes to School setiap hari Senin. Ini Bapak Kapolres ini cukup datang ke dunia pendidikan, kemudian berbaur dengan anak-anak sekolah, mahasiswa seperti itu, bahkan menjadi pemimpin apel upacara bendera ini sendiri. Seperti apa, Prof, melihatnya? Iya, upaya-upaya memang tersebut? secara teori pencegahan satu kejahatan, pencegahan satu tindakan yang menyimpang, defiant behavior, itu ada 3 seperti juga disampaikan tadi. Itu adalah preemptif, preventif, dan represif. Ya. Tapi di Buleleng ini itu lebih banyak melakukan upaya-upaya yang sifatnya preventif dan preemptif. Jadi ke sekolah, go to school itu kan Goes to school, merupakan upaya untuk melakukan menghilangkan niatnya. Ini kalau preemptif itu kan untuk menghilangkan niatnya. Ya. Sedangkan preventif itu adalah mungkin orangnya sudah berniat tapi menghilangkan pelaksanaannya. Jadi istilahnya itu menghilangkan perilakunya supaya tidak jadi dia melaksanakan. Nah, kalau sudah dilaksanakan represif. Nah, jadi ketiga-tiganya ini memiliki hal yang sangat-sangat penting. Nah, dan sebetulnya yang paling penting dan lebih penting lagi itu adalah lebih baik kita mencegah daripada melakukan upaya-upaya yang sifatnya represif. Nah, oleh karena itu bagaimana strategi pencegahan ini dengan melakukan inovasi-inovasi dan sekarang karena generasi muda yang lebih banyak terpapar narkotika, mungkin kalangan generasi muda yang disasar. Jadi go to school ini memang strategi yang sangat tepat untuk memberikan semacam sosialisasi penyuluhan anti narkotika ini. Ya, Prof, apakah ada hubungannya dengan kita mengetahui bahwa Kabupaten Buleleng ini menjadi kabupaten yang secara daerah ini paling luas di Bali ini sendiri, bahkan dengan 9 kecamatan, dengan banyaknya masyarakat dan luas daerah yang melingkupi daerah hukum Polres Buleleng ini sendiri dengan kasus-kasus yang terjadi? Iya, itu bisa jadi. Tetapi kalau kita menghitung secara indeks pelanggaran itu kan ada hitung-hitungannya. Jadi setiap luas, setiap penduduk itu sudah ada rumus untuk menghitung indeks. Nah, mungkin di Singaraja ini dalam hitungan indeksnya lebih tinggi dari daerah lain kejahatan narkotikanya. Nah, oleh karena itu fokus dari Pak Kapolres itu kan lebih fokus pada bagaimana untuk menekan kejahatan narkotika ini. Nah, ini saya rasa strategi itu memang harus terus, tidak boleh putus gitu. Jadi terus, nah apalagi sekarang ada desa-desa yang sudah bersih dari narkotika itu terus dikembangkan. Dan sesungguhnya juga kita sudah punya perda untuk di desa-desa itu dalam rangka penanggulangan tindak pidana narkotika ini. Ya kita tahu memang paling sulit untuk menanggulangi kejahatan-kejahatan yang sifatnya the hidden crime, kejahatan yang sifatnya terselubung. Apalagi narkotika ini memang kejahatan yang sangat terselubung dan sifatnya luar biasa, jadi extraordinary crime. Sehingga tata cara, upaya, strategi itu harus juga dilakukan dengan upaya-upaya yang luar biasa. Jadi silakan saja bagaimana melakukan inovasi, apakah itu dilakukan secara tertutup, artinya melalui rekayasa itu, maupun secara terbuka. Ini betul-betul kita all out melawan narkotika ini, karena kita sangat-sangat prihatin ini. Di Indonesia ini kejahatan narkotika itu terus meningkat ini. Dan yang sangat menyedihkan juga itu karena generasi muda. Ya. Nanti kalau seperti yang disampaikan Pak Waka ini usia-usia produktif yang ini kebanyakan yang terlibat dalam kasus narkoba itu sendiri. Baik, Prof dan Pak Waka, kita rehat kembali, nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa, kami akan kembali tapi tentunya setelah yang berikut ini. Terima
Terima kasih masih bersama kami di Halo Kamtibmas. Bagaimana situasi Kamtibmas Daerah Hukum Polres Buleleng masih kita bahas di sore hari ini. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk bertanya lebih banyak lagi mengenai topik kita pada sore hari ini di 0361898400 dan juga di 0361898401. Masih bersama Wakapolres Buleleng Bapak Kompol Gusti Agung Made Ari Herawan dan juga seorang guru besar Universitas Udayana ada Prof. Rais Setiabudi tentunya. Baik, silakan kami menunggu Anda untuk atensi di nomor yang sudah saya sebutkan tadi. Pak Waka, kita baru saja melewati Hari Besar Keagamaan dan Hari Besar Keagamaan lainnya sudah menunggu di depan mata kita ini sendiri. Seperti apa pengamanan yang dilakukan dari pihak kepolisian ini sendiri, khususnya Polres Buleleng ini sendiri untuk memberikan rasa aman dan nyaman ini sendiri bagi masyarakat? Baik, terima kasih Pak Made. Jadi kemarin pada saat Hari Raya Idul Fitri juga kita dari Mabes melaksanakan operasi dengan Sandi. Kalau di Polda Bali itu operasi Ketupat Agung yang dilaksanakan kemarin dalam rangka pengamanan pada saat Hari Raya Idul Fitri. Di situ juga kebetulan berbarengan dengan Hari Raya Nyepi. Ya, jadi setelah Nyepi baru Idul Fitri. Jadi kemarin kita sudah anggota Polres Buleleng bersama personil, bersama Pak Kapolres juga sudah melaksanakan pengamanan. Ya, kita mendirikan ada 2 pos, 1 pos PAM dan 1 posyan. Yaitu pos PAM itu ada di Taman Kota dan posyannya ada di Seririt, ya, di lapangan Seririt. Ya, itu juga efektif. Selain itu juga masing-masing polsek mendirikan pos pantau ya, untuk memantau situasi Kamtibmas yang ada di wilayahnya masing-masing. Karena memang kita Buleleng bukan jalur mudik ya bagi masyarakat, tapi tetap kita juga bersama stakeholder terkait ikut menjaga atau memonitor situasi Kamtibmas yang ada di wilayah hukum Polres Buleleng. Astungkara berjalan kondusif. Itu Pak Made. Jadi ada evaluasi dengan apa yang sudah dilakukan untuk operasi-operasi yang dilakukan menjelang Hari Besar Keagamaan ini sendiri, Pak? Jadi evaluasi kemarin sudah dilaksanakan juga oleh Pak Kapolri, yang dipimpin langsung Pak Kapolri. Beliau menyampaikan apresiasi kepada kita anggota Polri bahwa sudah bisa mengamankan, yang menyukseskan jalannya operasi Ketupat. Ya, operasi Ketupat yang dilaksanakan di seluruh Indonesia. Ya, Pak Kapolri menyampaikan terima kasih. Ya, artinya berjalan lancar. Ya, angka kecelakaan pun menurun. Ya, pada saat operasi kemarin. Kemudian penyeberangan juga berjalan aman, kondusif. Ya kan, kemarin kita lihat juga di Gilimanuk, Astungkara juga berjalan lancar. Jadi apresiasi dari pimpinan kepada kita disampaikan oleh Bapak Kapolri. Termasuk juga ketika terjadinya arus balik kembali? Ya, arus balik juga. Saudara kita yang mudik istilahnya. Ya, jadi arus mudik, arus balik tetap kita laksanakan pemantauan. Ya, sampai saat ini pun tidak ada masalah. Ya, jadi situasi tetap kondusif di wilayah hukum Polres Buleleng. Termasuk juga dengan penertiban penduduk pendatang yang datang nanti, ke wilayah hukum Polres Buleleng. Ya, kami nanti akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, ya, dengan stakeholder, dengan Kapolsek, dengan kecamatan, ya kan, dengan bendesa adat yang ada di masing-masing desa untuk mengecek kembali ya bagi pendatang-pendatang yang memang tinggal di wilayahnya. Jadi supaya kita mengetahui siapa-siapa saja yang datang di wilayah kita. Gitu Pak Karang. Ya, baik. Prof, apa yang sudah dilakukan dari pihak kepolisian Polres Buleleng khususnya Niki sendiri dengan operasi yang sudah dilakukan berkenaan dengan Hari Besar Keagamaan yang sudah kita lewati? Sekali lagi nanti saya akan tanyakan juga persiapan untuk Hari Besar Keagamaan agama Hindu Galungan dan Kuningan ini sendiri. Seperti apa Prof melihatnya? Iya, kita bersyukur sekali kita sudah bisa melewati hari-hari besar keagamaan yang sudah ini dengan suasana yang sangat kondusif ya. Dan kita apresiasi kepada pihak kepolisian khususnya dan pihak-pihak yang terkait sehingga apa yang menjadi tujuan dari perayaan hari besar itu bisa tercapai dengan baik. Jadi perayaan hari besar itu kan menginginkan agar suasana itu damai. Kemudian suasana yang tentram, aman. Nah, jadi itu sudah bagus lah. Kemudian tertib. Jadi tertib waktu pulang kampung apa istilahnya itu mudik. Ya. Kalau mudik itu saya lihat di kamus itu
itu ke ujung, jadi pulang ke ujungnya, ke pusatnya itu mudik itu. Kemudian arus mudik lagi, nah itu sudah berjalan lancar. Kita sangat bersyukur dan apresiasi sehingga bisa kita nikmati keamanan dan ketentraman seperti saat ini secara tertib. Nah, yang sudah menjadi permasalahan tahun-tahun yang lalu itu selalu harus menjadi catatan ini. Apa sebetulnya menjadi permasalahan, dan ini tentu sudah dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menganalisis perkiraan keadaan dan situasi yang akan terjadi, sehingga semakin lama itu akan semakin baik hasilnya berdasarkan pada analisis data untuk membuat kebijakan. Saya rasa itu pemetaan dan lain sebagainya itu pasti sudah dilakukan. Kalau kita lihat waktu yang akan datang tahun depan itu justru antara Nyepi dan Idul Fitri itu semakin dekat. Jadi ini perlu strategi yang lebih khusus lagi ini. Ya, karena bagaimana caranya supaya kedua-dua perayaan agama yang sangat sakral itu bisa berjalan dengan baik itu saya lihat di kalender itu kok semakin dekat ini. Nah, jadi strategi itu ya, dan sekali lagi memang kita punya pengalaman cukup sudah lama begitu, sudah ada catatan-catatan di mana letak kerawanan itu sudah menjadi catatan-catatan, sehingga strategi untuk mengambil kebijakan berasal dari catatan-catatan terdahulu di samping juga perkembangan-perkembangan yang terakhir itu, terutama adanya beberapa perkembangan dari kendaraan bermotor yang begitu sangat pesat dan menimbulkan kekrodetan lalu lintas di jalan itu. Dan ini semakin crowded lalu lintas, secara logika itu kan kecelakaan itu semakin dekat gitu. Nah, ini yang perlu kita sikapi, bagaimana walaupun crowded lalu lintas tapi tidak ada kecelakaan, ada tertib berlalu lintas. Nah, dan saya lihat masyarakat itu dalam berlalu lintas itu kadang-kadang ini kesopanan berlalu lintas itu tidak ada gitu. Jadi sama-sama emosi gitu di jalan. Nah, ini kedepannya bagaimana kita supaya tidak terlalu emosi di jalan, harus sabar. Apalagi indeks kemacetan itu akan semakin tinggi. Saya pikir ini menjadi tugas kita semua, bagaimana caranya. Bukan hanya tugas dari kepolisian saja. Iya, bagaimana caranya. Kita pernah berbincang-bincang, Prof, saya masih ingat ketika Prof mengatakan kedamaian itu bisa tercapai jika masyarakat tertib, masyarakat tentram. Seperti itu. Betul. Ya, memang seperti itu. Kalau tertib itu kan terukur. Nah, misalnya lalu lintas tertib, masyarakat tertib, sudah berjalan, cari kerja bisa, kemudian para pekerja selamat semua, itu kan tertib semua, terukur, bisa kita lihat berdasarkan kasat mata. Nah, sedangkan di lain pihak kedamaian itu tidak hanya cukup tertib saja, tetapi harus ada jiwa yang tentram, perasaan. Nah, bagaimana supaya kita tentram itu? Nah, kita tidak boleh khawatir, itu yang pertama. Oleh karena itu, apa yang menyebabkan masyarakat menjadi begitu khawatir ketika keluar dari rumah? Iya, misalnya kalau keluar rumah takut ada kejahatan gitu misalnya. Oleh karena itu negara harus hadir. Nah, waktu zaman COVID itu kan masyarakat sangat khawatir, jadi negara hadir waktu itu untuk mengatasi. Nah, bagaimana caranya supaya masyarakat itu tidak khawatir. Misalnya kalau keluar jalan tuh crowded sekali, kita khawatir kecelakaan, ada orang ngebut dan lain sebagainya. Kalau ada orang ngebut-kebutan gitu, trek-trekan di jalan, pemerintah turun tangan supaya masyarakat enak menikmati perjalanan gitu. Jadi ini menghilangkan kekhawatiran. Kemudian yang kedua itu masyarakat tidak boleh konflik, pikiran kita tidak boleh konflik. Artinya di sini konflik itu ada sesuatu yang terjadi di antara kita dengan pihak luar. Kalau sudah konflik kita pasti tidak tentram. Itu hilangkan khawatir, hilangkan konflik, dan terakhir tidak boleh frustasi. Kalau frustasi itu arahnya nanti bisa macam-macam, bahkan sangat konyol itu bunuh diri. Dan sampai saat ini di Bali tetap menjadi angka tertinggi dalam bunuh diri. Itu berarti banyak orang yang frustasi di Bali. Nah, kenapa sampai itu? Ini perlu ada satu penelitian yang mendalam ini. Itu angka bunuh diri itu di Bali itu tinggi sekali. Nah, itu satu indikator bahwa kita belum begitu damai gitu, karena banyak yang bunuh diri. Nah, itu.
Ya, kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini, tapi tentunya setelah pariwara berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Masih di Halo Kamtibmas, bagaimana situasi Kamtibmas daerah hukum Polres Buleleng? Masih bersama saya Made Sukodankarang dan juga ada Wakapolres Buleleng Kompol Gusti Agung Made Ari Herawan dan juga Guru Besar Universitas Udayana Profesor Rais Setiabudi. Silakan di sesi ini kami masih menunggu Anda di 0361898400 dan juga di 0361894841. Pak Waka, seperti tadi saya sempat sebelum break saya tanyakan tentang bagaimana situasi atau pengamanan atau apa yang sudah dilakukan oleh Polres Buleleng ini sendiri untuk Hari Besar Keagamaan agama Hindu khususnya Bali niki sendiri menjelang Galungan dan Kuningan niki sendiri. Ya baik, terima kasih Pak Made Karang. Jadi untuk menyikapi atau melihat nanti situasi Galungan dan Kuningan, kemarin Bapak Kapolres juga sudah mengumpulkan kami para PJU dan Kapolsek jajaran untuk mempersiapkan ya pengamanan terkait dengan kegiatan Galungan dan Kuningan karena belajar dari pengalaman sebelumnya ya tahun sebelumnya Galungan Kuningan kemarin Buleleng ternyata rame dikunjungi oleh masyarakat pada saat Hari Raya Galungan dan Kuningan baik itu Hari Raya Galungan maupun setelahnya banyak yang berlibur ternyata atau bahkan ada yang masyarakat yang memang dari Denpasar pulang dia ke Buleleng. Nah itu istilahnya lagi mudik pulang kampung khusus yang beragama Hindu gitu pulang kampung dia. Jadi Pak Kapolres kemarin sudah mempersiapkan menginformasikan kepada kami semua personil Polres Buleleng untuk mempersiapkan ya segala sesuatunya atensi khususnya nanti yang menjadi tempat-tempat wisata ya seperti di Wanagiri kemudian di Lovina di pantainya ya karena pasti masyarakat nanti akan banyak berkunjung ke sana. Nah, karena memang kita di Polres Buleleng mayoritas beragama Hindu, jadi sesuai dengan petunjuk dan arahan dari Bapak Kapolres, ya jadi setelah kita melaksanakan kegiatan ibadah, kita akan bergabung dengan teman-teman kita yang non Hindu untuk membantu pengamanan di tempat-tempat wisata. Jadi ada penambahan personil kah yang akan dilakukan nantinya ya, untuk nanti memberikan kita, rasa aman nyaman masyarakat? Ya. Jadi nanti dari Polres Buleleng sendiri akan membackup ya membackup polsek-polsek yang di tempatnya ada daerah tujuan wisata. Ya, kita akan backup dari lalu lintasnya, kemudian dari samaptanya, kemudian dari pol air khususnya yang nanti tempat wisata yang ada pantainya, kita akan backup. Ya kita akan melaksanakan pengamanan di sana, pemantauan sampai selesai nanti pelaksanaan Hari Raya. Ya, Pak Waka dan juga Prof, ini mungkin menjadi fenomena apa ya, setiap ada Hari Besar Keagamaan dibarengi dengan kenaikan harga-harga tentunya. Ini juga menjadi perhatiankah dari Polres Buleleng ini sendiri untuk memberikan atau pemantauan harga pangan di wilayah hukum Polres Buleleng ini sendiri? Jadi kemarin kita sudah mendapatkan surat dari Pemda juga, nanti akan bersama-sama ke pasar, ya, Bapak Kapolres bersama Bapak Bupati, Pak Wakil Bupati nanti akan turun ke pasar-pasar untuk mengecek harga, yang memantau harga supaya tetap stabil ya pada saat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Ya, Pak. Baik, Prof, apa yang sudah pemetaan atau langkah-langkah yang akan rencananya yang akan dilakukan Niki sendiri dari Polres Buleleng untuk memberikan rasa aman nyaman bagi masyarakat ketika menjelang Hari Besar Keagamaan khususnya Galungan dan Kuningan nanti? Iya, jadi Galungan dan Kuningan itu kan khusus hari raya kita agama Hindu gitu. Oleh karena itu secara internal pengamanan itu memang rutin sudah dilakukan dari pihak kepolisian karena memang tugas kepolisian, tugas pokoknya itu menertibkan dan mengamankan serta melindungi masyarakat. Jadi apa yang telah dilakukan strategi itu saya rasa karena ini kegiatan rutin dan itu juga sudah dilihat pengalaman-pengalaman terdahulu terutama terkait dengan perayaan Galungan ini kan kita bersyukur karena kita sudah menang. Jadi melawan Adharma itu kan sudah kemenangan sehingga perayaannya itu di samping kita kusuk untuk melakukan upacara itu kita juga bergembira sehingga habis Galungan itu banyak orang berwisata. Nah, jadi tepat sekali di daerah-daerah wisata itu memang harus dipertebal keamanannya dan itu pun bukan hanya orang Bali saja yang berwisata, tapi banyak juga orang-orang luar Bali yang datang ke
Bali. Karena apa? Karena melihat Bali dalam suasana Galung itu sangat berbeda. Jadi di jalan itu penuh dengan penyor-penyor, perhiasan, dengan banten-banten, itu suasananya emang lain, menarik. Jadi banyak wisatawan yang memang datang pada saat Hari Raya Galungan supaya melihat suasana yang meriah seperti itu. Nah, inilah yang menjadi perhatian kita juga dengan adanya kedatangan katakanlah wisatawan, tamu dan lain sebagainya, itu kita juga harus siap, dan polisi saya yakin itu pasti bekerja sama dengan sistem keamanan kita, yaitu dengan pecalang, dengan desa adat, dan selalu melakukan koordinasi apalagi bila ada keramian-keramian yang ada di wilayah masing-masing. Misalnya di desa adat itu sering, kalau Galungan itu kan ada satu keramian pertunjukan apa gitu, karena menyambut kemenangan Dharma itu. Jadi ini pasti sudah dilihat tidak hanya di daerah wisata tapi juga di daerah-daerah yang ada di keramian-keramian untuk menyambut Hari Raya Galungan itu. Antara Galungan dan Kuningan ini adalah hari kegembiraan sebetulnya. Jadi banyak kreasi-kreasi dari anak-anak muda kita yang melakukan kegiatan-kegiatan. Apalagi generasi-generasi muda yang masih SD, SMP itu membawa tarian-tarian ke daerah-daerah yang ngelawang, ya betul, ngelawang itu ke desa-desa lain. Nah, ini juga perlu menjadi perhatian, jangan sampai terjadi gesekan-gesekan karena daerah lain ke tempat desa adat yang lain. Jangan sampai terjadi gini, karena masing-masing itu punya gitu. Biasanya papasan di jalan gitu. Nah, ini juga menjadi perhatian, saya rasa itu sudah menjadi catatan tersendiri ya. Ya, Pak Waka, tentunya ada himbauan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Buleleng yang ingin disampaikan untuk kondusifnya Kamtibmas di wilayah hukum Polres Buleleng sendiri, Pak Waka. Baik, terima kasih Pak Karang. Jadi pertama saya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Buleleng yang sudah turut serta aktif bersama-sama dengan kami, pihak kepolisian, ya pecalang, kemudian Satpol PP, ya ikut menjaga situasi Kamtibmas sampai saat ini tetap kondusif, aman, terkendali. Jadi kami mengharapkan kerjasamanya ya nanti pada saat Hari Raya Galungan dan Kuningan juga kita bisa bersama-sama menjaga situasi Kamtibmas yang ada di wilayah hukum Polres Buleleng. Itu Pak Kapani. Ya, tentunya ada ingin mengucapkan juga selamat menyambut Hari Galungan dan kami Kuningan juga khususnya. Mengucapkan selamat atas nama pimpinan Bapak Kapolres Buleleng. Kami mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan ya kepada seluruh masyarakat Buleleng. Ya, semoga apa yang dibilang Prof tadi, kemenangan kita ya Dharma, melaksanakan Dharma ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu Pak Manika. Baik, mengutip apa yang disampaikan kembali oleh Prof Rainiki sendiri, kedamaian itu bisa tercipta ketika masyarakat itu sudah tertib, masyarakat itu sudah tentram. Seperti itu Prof ya. Baik, terima kasih Prof dan Pak Waka. Terima kasih, selamat menyambut Hari Raya Galungan dan Kuningan juga, dan juga kepada masyarakat khususnya yang akan merayakan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Akhirnya saya Madi Sukadana Karang. Terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Om Santi Om.